Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat P3K ya, PPPK tentunya di Bimbela Channel. Yang baru bergabung silahkan bisa klik subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru tentunya dari kami seputar CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Video kita kali ini adalah terkait dengan siapa saja sih yang berhak untuk mengikuti PPPK atau P3K di tahun 2024 ini ya. Oke Bapak Ibu, kita ambil sumbernya adalah dari keputusan Menpan RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia, nomornya 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi bagi pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Oke, kita langsung masuk ke keputusan ya. Ada beberapa diktum di sana. Yang pertama adalah, nah ini ya keputusan. Yang pertama ini terkait dengan kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang meliputi. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Apa itu pelamar prioritas? Nanti akan dijelaskan lagi di diktum berikutnya. Kemudian yang kedua adalah guru ex tenaga honorer K2 atau kategori 2 ya, ex THK 2. Yang ketiga adalah guru non aparatur sipil negara atau non asn di instansi daerah. Atau yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Artinya sertifikat pendidiknya ini harus ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya. Oke. Nah ini sekarang kita masuk ke diktum yang kedua, menjelaskan dari diktum yang pertama tadi pelamar prioritas. Sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi kita mengenal istilah yang namanya P1 ya Bu ya. Ini untuk teman-teman honorer yang mengikuti tes pada 2021 dan lolos passing grade di saat itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, diktum yang ketiga, guru ex tenaga honorer K2 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf B adalah, ini juga penjelasan dari diktum pertama tadi poin B, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data ex THK 2 pada BKN ya, pada database BKN atau Badan Kepegawaian Negara, dan sampai sekarang ini poinnya Ibu ya, masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Jadi kalau sudah mengundurkan diri ya sudah tidak bisa mengikuti lagi. Diktum yang keempat, guru non ASN di instansi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf C terdiri atas A, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, atau B, guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun ya. Ini prasyarat untuk Bapak Ibu yang masuk di Dapodik, atau 4 semester secara terus menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Nah, diktum yang kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, B, dan C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa mendaftar di lain selain instansi tempat Bapak Ibu mengajar. Untuk yang prioritas tadi atau tenaga K2, dan juga yang ketiga tadi apa ya tadi ya. Nah ini guru non ASN di instansi daerah. Nah tapi untuk yang lulusan PPG ini nanti beda ceritanya ya. Kita lanjut ke diktum yang keenam. Dalam hal terdapat pelamar prioritas bagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta ya.
disyaratkan memiliki surat izin. Nah, ini juga penting untuk melamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi ataupun kepala lembaga, juga dari kepala yayasan ya. Untuk pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari swasta. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang poin ke-7, diktum ke-7. Pelamar seleksi P3K ini di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan. Tentang kualifikasi pendidikan ini terkaitnya ya, dengan jenjang paling rendah itu sarjana atau D4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada SE Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi nomor 1311 sekian tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru tahun 2024. Oke. Nah, diktum yang ke-8, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3K guru tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7, dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Jadi ada pengecualian Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang diktum ke-8, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3K jabatan guru tahun anggaran 2024 ini sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7, dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Nah, jadi ada pengecualian Bapak ya di Provinsi Papua. Diktum ke-9 ini adalah tentang kualifikasi pendidikan ya, atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum di atasnya ini ke-8. Untuk guru pada TK, SD, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Ini syarat untuk mengikuti P3K di tahun ini Ibu ya. Poin ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahun anggaran 2024, instansi wajib meningkatkan kualifikasi pendidikan guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Oke, demikian Bapak Ibu yang dapat kami bagikan ya terkait dengan hal-hal atau aturan baru di P3K tahun 2024 ini. Semoga ada manfaatnya. Dan dokumen ini bisa Bapak Ibu unduh di laman sscasn.bkn.go.id. Silakan bisa dulu di sana untuk dipelajari. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.